Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Jika di video sebelumnya kita sudah pernah belajar persamaan eksponen, kalau ada persamaan berarti ada pertidaksamaan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pertidaksamaan eksponen. Untuk pertidaksamaan eksponen ada dua jenis. Yang pertama, untuk A-nya itu lebih besar dari 1 atau bilangan pokoknya lebih besar dari 1. A ini adalah bilangan pokok, jadi A-nya lebih besar dari 1. Untuk A lebih besar dari 1, A pangkat fx lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan dari A pangkat gx, itu penyelesaiannya tinggal kita ambil pangkatnya saja, yaitu fx dan gx-nya. Jadi kalau A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, berarti penyelesaiannya fx lebih kecil dari gx. Nah, kemudian tanda pertidaksamaannya itu sama. Ketika tandanya lebih kecil, berarti penyelesaiannya juga lebih kecil. Kalau lebih besar, penyelesaiannya lebih besar. Kalau lebih kecil atau sama dengan, penyelesaiannya juga lebih kecil atau sama dengan. Kalau lebih besar atau sama dengan, penyelesaiannya juga lebih besar atau sama dengan. Kemudian untuk pertidaksamaan eksponen bentuk yang kedua, yaitu ketika 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1. Jadi A-nya itu atau bilangan pokoknya itu antara 0 dan 1. Seperti 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, dan lain sebagainya. Pokoknya A-nya itu antara 0 dan 1. Penyelesaiannya seperti ini. Ketika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya kita ambil pangkatnya, kemudian lihat tandanya itu berubah. Jadi kebalikannya. Kalau di soalnya lebih kecil, berarti penyelesaiannya lebih besar. Kalau lebih besar, berubah jadi lebih kecil. Kalau lebih kecil atau sama dengan, berubah jadi lebih besar atau sama dengan. Kalau lebih besar atau sama dengan, berubah penyelesaiannya menjadi lebih kecil atau sama dengan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu 3 pangkat 3x plus 1 lebih besar atau sama dengan 3 pangkat 2x min 5. Nah, kita perhatikan di sini bilangan pokoknya itu sama ya, antara kiri dan kanan, yaitu bilangan pokoknya 3. Yang kiri 3, yang kanan juga 3. Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita langsung saja ambil pangkatnya. Coba kita lihat A-nya ini atau bilangan pokoknya lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Karena 3 berarti lebih besar dari 1. Jadi penyelesaiannya untuk tanda pertidaksamaannya itu tetap atau sama. Kita coret bilangan pokoknya, jadi 3x plus 1. Karena bilangan pokoknya lebih besar dari 1, berarti ini penyelesaiannya tetap lebih besar atau sama dengan 2x min 5. Kelompokkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, kemudian yang tidak ada x-nya dengan yang tidak ada x-nya. Kita pindahkan 2x ke kiri. 3x tetap di kiri, 2x pindah ke kiri jadi min 2x. Min 5 tetap di kanan, plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. 3x dikurangi 2x jadi 1x, atau kita tulis x saja. Lebih besar atau sama dengan min 5 dikurangi 1 jadi negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 1 adalah x lebih besar atau sama dengan negatif 6. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soalnya adalah 1/8 pangkat x min 2 lebih kecil dari 4 pangkat 1 min x. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama belum? Belum ya. Berarti kalau belum sama, kita harus samakan dulu. 1/8 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat kan. 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat negatif 3. Pangkat x min 2. Lebih kecil dari 4, kita rubah jadi 2. Berarti 2 pangkat 2. Dipangkatin lagi 1 min x. Kemudian pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya harus dikalikan. Negatif 3 kali x jadi negatif
3x. Negatif 3 kali negatif 2 jadi positif 6. Lebih kecil dari 2 kali 1 jadi 2. 2 kali min x jadi min 2x. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Nah, kita lihat bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Ternyata lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 berarti penyelesaiannya, tanda pertidaksamaannya itu tetap atau sama. Karena ini lebih kecil jadi lebih kecil lagi. Kita coret bilangan pokoknya karena sudah sama. Ini min 3x plus 6. Karena bilangan pokoknya lebih besar dari 1, ini tetap kurang dari 2 min 2x. Kita kumpulkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, kemudian yang tidak ada x-nya dengan yang tidak ada x-nya. Min 3x tetap di kiri, kemudian min 2x pindah ke kiri jadi plus 2x. 2 tetap di kanan, plus 6 pindah ke kanan jadi min 6. Min 3x ditambah 2x jadi berapa? Jadi min 1x, atau bisa kita tulis min x lebih kecil dari 2 dikurangi 6 negatif 4. Nah, kalau di sininya x-nya itu negatif, berarti kita harus positifkan. Bagaimana cara mempositifkannya? Berarti kita kalikan masing-masing ruas dengan negatif. Min x kali negatif jadi positif x kan. Kemudian tanda pertidaksamaannya berubah tandanya. Kebalikannya jadi lebih besar. Kemudian negatif 4 dikali negatif jadi positif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 4. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu nomor 3. Soalnya adalah 5 pangkat x kuadrat plus 2x lebih kecil atau sama dengan 5 pangkat 5x plus 10. Kita lihat di sini bilangan pokoknya itu sudah sama-sama 5, dan bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1. Jadi penyelesaiannya tetap, untuk tanda pertidaksamanya itu tetap atau sama. Di sini lebih kecil atau sama dengan, nanti penyelesaiannya juga lebih kecil atau sama dengan. Karena sudah sama bilangan pokoknya, berarti kita langsung coret saja, kita ambil pangkatnya saja. Pangkat yang ini adalah x kuadrat plus 2x lebih kecil atau sama dengan 5x plus 10. Karena ini bentuk kuadrat, kalian pindahkan yang ada di ruas kanan ke kiri. Jadi x kuadrat plus 2x, 5x pindah jadi negatif 5x, plus 10 pindah ke kiri jadi negatif 10. Karena yang di ruas kanan sudah pindah semua ke kiri, jadi di kanan tinggal 0. Kita sederhanakan, x kuadrat kita tulis kembali, positif 2x dikurangi 5x jadi negatif 3x. Ini min 10 lebih kecil dari 0. Nah, jadi bentuk kuadrat. Kalau kuadrat berarti penyelesaiannya harus kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Kita tulis di sini x, di sini x. Cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya negatif 10. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Angkanya berapa saja? Berarti angkanya negatif 5 dan positif 2. Negatif 5 kali 2 negatif 10. Negatif 5 ditambah 2 negatif 3. Untuk x min 5 berarti x-nya adalah 5. Kalau x plus 2 berarti x-nya sama dengan negatif 2. Kita buat garis bilangan. Kalau bentuk kuadrat ingat buat garis bilangan. Ada 2 x-nya, karena lebih kecil atau sama dengan, ada sama dengannya berarti dia penuh. Negatif 2 di sini sebelah kiri, 5 di kanan karena lebih besar. Kemudian kita uji coba dengan angka 0. 0 masukkan ke x, 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0, 0. Hasilnya jadi min 10. Jadi ketika kita masukkan 0, hasilnya negatif. Di sini kita tulis negatif. Kalau di sini negatif, berarti di sini positif dan di sini positif. Kita lihat di soalnya, ini lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti kita pilih yang negatif. Berarti kita pilih yang ini daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk nomor 3, negatif 2 lebih kecil atau sama dengan x, lebih kecil atau sama dengan 5. Selesai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu nomor 4. Soalnya adalah 1/2 pangkat 4x min 1 lebih kecil dari 1/4 pangkat x.
Nah, kita lihat di sini untuk bilangan pokoknya apakah lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Kita bisa jadikan bilangan pokoknya setengah. Jadi 1/4-nya bisa kita rubah jadi setengah. Kita juga bisa rubah setengahnya ini, 1/2-nya ini menjadi 2 pangkat negatif 1. Nah, 1/4 juga kita bisa rubah menjadi 2 pangkat negatif kan. Nah, tinggal pilih saja nanti kalian mau pakai bilangan pokoknya 1/2 atau pakai 2. Kalau pakai angka 2 berarti penyelesaiannya itu pertidaksamanya sama atau tetap. Kalau kalian pakai 1/2 berarti penyelesaiannya berubah untuk tanda pertidaksamaannya. Kita pakai yang 1/2 saja ya. Kita pakai yang lebih kecil dari 1 A-nya atau bilangan pokoknya. Ini berarti tetap 1/2 pangkat 4x min 1 lebih kecil dari, nah 1/4 kalau kita rubah jadi 1/2 berarti 1/2 pangkat 2 kan. Pangkatkan lagi yaitu pangkat x. Ini kita tulis kembali 1/2 pangkat 4x min 1 lebih kecil dari, ini pangkatnya kita kalikan jadi 1/2 pangkat 2 kali x jadi 2x. Nah, sudah sama-sama 1/2 nih bilangan pokoknya. Karena 1/2 itu lebih kecil dari 1, jadi penyelesaiannya untuk tanda pertidaksamaannya itu berubah. Kita coret bilangan pokoknya karena sudah sama, ini 4x min 1. Nah, ininya berubah. Kebalikannya jadi lebih besar karena bilangan pokoknya lebih kecil dari 1. Di sini 2x. Kita pindahkan yang ada x-nya ke kiri, yang tidak ada x-nya ke kanan. Ini 4x tetap kita tulis, 2x pindah ke kiri jadi negatif 2x. Lebih besar dari, nah negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. 4x dikurangi 2x jadi 2x. Lebih besar dari 1. X-nya lebih besar dari 1 bagi 2 atau 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk nomor 4 adalah X lebih besar dari 1/2. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh nomor 5. Soalnya adalah 2/3 pangkat X kuadrat min 6 lebih besar dari 4/9 pangkat X plus 9. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ini 2/3, 4/9 kita rubah menjadi 2/3 bisa kan. 4/9 berarti 2/3 pangkat 2. Yang kiri kita tulis lagi 2/3 pangkat X kuadrat min 6 lebih besar dari 4/9 kita rubah jadi 2/3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi X plus 9. Ini kita tulis kembali 2/3 pangkat X kuadrat min 6 lebih besar dari, pangkatnya kita kalikan, ini 2/3 kita tulis kembali, 2 kali X jadi 2X, 2 kali 9 18. Nah, ini udah sama-sama 2/3 bilangan pokoknya. 2/3 itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? 2/3 itu lebih kecil dari 1. Jadi penyelesaiannya untuk tanda pertidaksamaannya itu berubah. Tadinya lebih besar berarti jadi lebih kecil. Ini karena sudah sama kita coret, kita ambil pangkatnya saja. X kuadrat min 6 lebih kecil dari 2X plus 18. Nah, ini bentuk kuadrat berarti yang ruas kanan kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. X kuadrat 2X pindah jadi negatif 2X. Ini min 6 tulis lagi, plus 18 pindah ke kiri jadi negatif 18. Lebih kecil dari 0 karena sudah pindah semua. Kita sederhanakan jadi X kuadrat min 2X kita tulis lagi, min 6 min 18 jadi min 24, lebih kecil dari 0. Nah, kalau bentuk kuadrat berarti harus difaktorkan. Di sini X, di sini X, cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 24, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Angkanya berapa saja?
Angkanya berarti negatif 6 sama positif 4. Coba kalau kita kalikan negatif 6 kali 4 jadi negatif 24. Negatif 6 ditambah 4 jadi negatif 2. Yang ini X-nya sama dengan positif 6, yang ini X-nya sama dengan negatif 4. Ketika sudah ketemu X-nya, berarti kita buat garis bilangan. Ada 2 di sini. 6 sama negatif 4. Negatif 4 berarti ada di kiri, 6 ada di kanan karena lebih besar. Nah, ini terbuka atau tertutup? Karena tidak ada sama dengannya berarti terbuka ya. Kita uji coba angka 0. 0 itu kan tengah-tengah nih. 0 masukkan ke X. 0 kuadrat jadi 0, min 2 kali 0 jadi 0. Hasilnya negatif 24. Jika kita masukkan 0 di sini negatif. Otomatis di sini positif, di sini positif. Karena lebih kecil dari 0, kita ambilnya yang negatif. Berarti yang tengah-tengah di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 5 adalah negatif 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Selesai.